Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video seperti biasa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral RCashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Kali ini kita akan membahas strategi yang saya gunakan, yang kita semua gunakan, dan tentu saja selalu saya sarankan agar portofolio kita tidak terlalu minus, karena semuanya kalau pada minus pasti semuanya lagi galau, meneteskan air mata, dan aduh ini. Oke, jadi seperti biasa kita langsung saja menampilkan layar bibit saya di mana. Yap, saya akan menampilkan layar bibit saya di sini. Oke, udah muncul ya di mana? Sini. Oke, sip. Kita mulai saja. Wah, langsung kaget ya teman-teman ya. Jadi langsung porto saya sekarang dalam kondisi minus 0,46%, minus 70-an ribu. Bagi teman-teman yang sering update posisi saya, ini saya bukan loss gede atau apa. Mungkin teman-teman yang penonton setia, subscriber setia, siapapun itu yang setia, yang hanya setia, pokoknya itu boleh lah. Awal-awal video saya mungkin teman-teman lihat nilai portofolio saya itu 30-an juta ya teman-teman ya. Sekarang sisa hanya 17-an. Itu bukan karena saya mengalami kerugian atau apa, memang, tapi saya melakukan penarikan pada reksadana obligasi saya dan saya tempatkan ke instrumen investasi yang lebih agresif ya teman-teman ya. Nah, sebelum memulai ke video seperti biasa, masih teman-teman penasaran dengan yang namanya si Jarvis ini ya. Posisi Jarvis ini saya sudah top up 3 kali, dia sekarang posisinya 3 juta dan keuntungannya sisa 15.000. Kenapa sisa 15.000? Kemarin ini sempat sampai ratusan ribu ya teman-teman ya. Yang penonton yang di video-video saya sebelumnya yang saya sering update mengenai Jarvis ini, saya lihat Jarvis ya pergerakannya memang sangat liar ya, dia nakal ya dia teman-teman ya. Jadi hari ini dia juga masih minus 3%. Wow ya, satu hari langsung minus 3% ya teman-teman ya. Mengerikan ya teman-teman ya. Oke, jadi ini posisi Jarvis saya teman-teman ya. Masih plus 0,5%. Kalau ibarat Ultraman ini udah merahnya berkedip-kedip ya. Karena bentar lagi udah hampir merah minus ya. Tapi tetap santai saja karena seperti yang telah saya komitmenkan, apabila ada rezeki lebih, saya akan top up ke Jarvis ini sebanyak berapa kali? Benar, 15 kali ya teman-teman ya. Oke, jadi apa yang kita lakukan agar reksadana yang kita miliki ini tidak minus terlalu dalam ya teman-teman. Saya kalau misalnya teman-teman pada nanyain, saya selalu merekomendasikan apa? Benar sekali. Kalau bisa jangan satu reksadana saja yang kita investkan ya teman-teman ya. Tetap gunakan si Robo karena Robo juga merupakan salah satu keunggulan dari aplikasi Bibit. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya. Ini namanya adalah diversifikasi. Oke? Yung. Diversifikasi itu kan bukannya itu ya kesetaraan derajat antara wanita dan pria. Itu emansipasi ya, teman-teman ya. Oh, Yung, kalau gitu diversifikasi itu bukannya ya misalnya kita daftar aplikasi terus ada foto KTP ya kayak gitu ya Yung ya. Foto KTP habis itu bareng kita foto KTP gitu masukin nomor HP, email kayak gitu. Bener kan Yung kan? Itu diversifikasi ya. Itu namanya verifikasi ya teman-teman ya. Jadi diversifikasi itu lebih simpelnya kita ngomong tuh pemecahan ya teman-teman atau pemisahan ya. Jadi ada blok-blok tertentu bukan. Maksudnya ada yang si jenis A ini satu, ini yang B1, ini C1 gitu teman-teman. Kalau ibarat makanan, jadi ya kita, daripada kita makan nasi padang terus kan santan tuh ya teman-teman ya. Jadi kata orang sih nggak bagus ya, tapi saya sering makan sih. Jadi paginya nasi padang, ya siangnya mungkin nasi kuning, malamnya ya nasi putih aja deh karena udah habis duitnya buat makan ya teman-teman ya. Bisa seperti itu ya. Oke, jadi seperti biasa kita harus melakukan diversifikasi karena di sini saya langsung kasihkan contoh realnya teman-teman. Apabila kita nggak melakukan diversifikasi, awalnya di pasar uang. Kalau pasar uang, kalau teman-teman yang nanya, Yung saya mau mulai di pasar uang dulu boleh nggak? Boleh. Jadi saya mau invest berapa? Kamu punya dananya berapa? Biasanya saya tanya. Ya invest aja langsung semuanya. Kalau di reksadana pasar uang ya teman-teman ya. Karena di reksadana pasar uang umumnya itu cenderung naik stabil ya, walaupun dengan keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Yang penting aman dulu ya teman-teman. Jadi ini nggak ada masalah ya, semuanya masih plus ya teman-teman ya. Nah, masih plus kan? Nggak ada masalah kan? Plus 1%, plus 0,1%, plus 2,37% ya teman-teman ya. Kita balik ke obligasi ya teman-teman ya. Obligasi di sini posisinya plus 3% teman-teman, 80-an ribu dari total modal di investasinya itu 2.790.000. Ini rutin saya investasi ya, seperti di video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Plus hijau, kalau lihat hijau, waduh,
seneng banget ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang yang awalnya manis itu yang belakangannya agak sedikit pahit. Nah, seperti di portofolio saya saat ini teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ya. Yang di saham ini yang paling mendebarkan teman-teman. Tapi sebelum saya klik saham, kalau bagi teman-teman yang masih nonton sampai sekarang, mohon tolong pijit tombol like-nya dulu ya teman-teman sebagai support untuk saya. Like aja kok, like aja ya teman-teman. Oke, jadi siap-siap ya teman-teman ya. Kita lihat kenapa ya saham ini ya. Kita lihat. Dan wah, minus 2%, 200.000. Yung, nanya dong Yung. Ya, ada apa? Itu tadi obligasi kan plusnya 3% ya Yung ya. Saham minusnya 2%. Kok plus 3% itu cuma 80.000, sedangkan minus 2% bisa sampai 200.000 ya Yung ya. Nah, di sini karena profil resiko saya itu 10, jadi penempatan di reksadana saham itu lebih tinggi teman-teman. Jadi bisa di sini dilihat ya. Itu kalau obligasi hanya 2 jutaan, sedangkan untuk saham sudah 9 jutaan. Nah, di sini posisinya adalah minus 2% atau 200-an ribu. Kenapa saya menganjurkan untuk selalu membagikan portofolio atau diversifikasi menggunakan robo yang disesuaikan dengan profil resiko teman-teman masing-masing? Ini salah satu alasannya teman-teman. Coba bayangkan ya teman-teman, saya tidak menggunakan robo ya teman-teman ya. Dan saya harap teman-teman menggunakan kalkulator. Ya, kenapa menggunakan kalkulator? Bayangin, total dana yang saya lakukan ini adalah sudah 14 juta. Kalau ibarat kata saya tidak menggunakan robo dan saya tidak melakukan yang namanya diversifikasi dan saya semuanya masuk ke reksadana saham, kira-kira minus 2% dari 14 juta itu bagaimana sekarang posisinya teman-teman? Nah, bikin keringat dingin, susah makan ya. Yang tadinya makan nasi, makan pakai sendok, jadi makan pakai garpu. Saking bingungnya kan teman-teman, bisa seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi inilah salah satu pentingnya diversifikasi. 14 juta minus 2% ya. 2% mungkin sekitaran 280-an ribu ya teman-teman. Udah mau 300.000 ya. Itu kan nominal yang cukup gede ya teman-teman ya. Kalau ibarat kata dari total investasi 14 juta. Benar nggak teman-teman? Seperti itu. Jadi pentingnya diversifikasi. Di sini saya langsung mencontohkan teman-teman. Portofolio saya ini ketolong teman-teman. Ketolong yang namanya pasar uang itu ada plus keuntungan 28.000 teman-teman. Plus 2% juga teman-teman. Dan di obligasi seperti tadi di portofolio saya juga ada mengalami keuntungan 3% atau 80-an ribu. Tadi berapa? 20-an ribu, 80-an ribu kan ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya, benar ya. Jadi ada sekitar 100-an ribu. 100-an ribu ini yang membantu untuk menutup minus yang ada di reksadana saham seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu manfaat dari diversifikasi portofolio reksadana. Dan ingat, saya ingatkan kembali untuk ya teman-teman ya, diversifikasi dan robo ini saya ingatkan kembali untuk nge-like video ini. Bukan maksud saya untuk melakukan diversifikasi atau menggunakan portofolio sesuai dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi saya rasa teman-teman yang saat ini kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Invest misalnya rutin di obligasi juga nggak masalah. Di reksadana saham juga nggak masalah. Reksadana pasar uang satu aja nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan yang penting gunakan kode referral air cashback. Nah kan mulutnya nih kepancing lagi. Tapi yang penting ya teman-teman ya, menurut saya alangkah baiknya apabila kita memisahkan. Jangan menaruh satu telur di keranjang yang sama. Kalau banyak keranjang kita masukin aja tuh telur satu. Ya, ini juga harapannya teman-teman. Apabila investasi pada satu instrumen tidak sesuai dengan harapan kita, instrumen lainnya bisa menjadi penolong ya. Kalau mungkin lagi apes banget tiga-tiganya turun, tapi nggak ada cerita reksadana pasar uang turun ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk emansipasi, diversifikasi teman-teman. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, karena video ini juga merupakan request dari teman-teman, karena banyak yang teman-teman mengatakan saya mau invest dari satu reksadana saja sih Yung, saya nggak mau pakai robo, nggak masalah nggak masalah, tapi selalu saya bilang alangkah baiknya pakai robo saja, jadi bisa diversifikasi reksadananya seperti itu teman-teman. Oke,
Jadi saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai detik ini. Saya mohon bantuannya dengan like, ya, subscribe dan komen saja pertanyaan teman-teman. Ada yang bingung ataupun ada masalah percintaan, masalah kekurangan. Kok jadi malah melenceng ya. Ada yang bingung mengenai masalah perihal investasi reksadananya ataupun apapun itu, komen saja di bawah. Ataupun ada request khusus, bisa saja langsung komen di bawah, karena saya sudah beberapa kali melakukan review pada aplikasi-aplikasi. Syukurlah saya sudah mulai di kontak akhir-akhir ini. Mungkin yang namanya udah mulai percaya dengan tampang saya ini ya. Jadi, Yung tolong dong, boleh nggak nge-review aplikasi ini? Boleh, saya reviewkan, tapi kalau saya nggak pakai, saya nggak terlalu full ya. Dan di video-video sebelumnya saya juga sudah mulai sempat di endorse, senang banget ya teman-teman. Tapi ini semua berkat dari dukungan teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport saya. Dan pesan saya, jangan lupa, apabila teman-teman baru pertama kali menggunakan kode aplikasi Bibit, wah jadi belepotan, jangan lupa menggunakan kode referral Aircashback sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi akhir kata, nantikan video-video saya berikutnya. Caca.